Terima kasih, Anda kembali lagi 02158322 terbuka tetap untuk Anda. Ibu Anita, silakan Ibu Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sana. Silakan Ibu Anita pertanyaannya. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Anita di Sidoarjo, Pak. Sidoarjo? Iya. Ada Surabaya ta? Iya. Silakan Bu. Pak Ustadz. Iya, monggo. Saya mau tanya, kalau dalam sholat itu kan konteksnya memang kita salah satunya punya rasa berserah diri kepada Allah. Iya. Nah, cuman di luar sholat kadang-kadang rasa itu hilang. Nah, sebetulnya bagaimana supaya kita bisa selalu sabar dan konsisten dalam rasa keberserahan dirian itu di luar sholat, di dalam kehidupan di saat banyak cukup. dituntut dengan Baik. problema. Ibu Anita, terima kasih pertanyaannya, Pak Abu, silakan. Bu Anissa? Bu Anita. Anita? Iya. Iya, salah berarti. Bu Anita, jadi kalau tadi dipraktekkan saing diputus ya, kalau panjenengan pasrah pada Allah, pasrah itulah atine. Hatinya. Pasrah pada Allah itulah hatinya tunduk pada Allah. Kalau ini pasrah, pastilah dibawa pergi setelah sholat masih ada. Kalau kita cinta kepada Allah di saat sholat, pasti setelah sholat masih ada. Kalau saya mencintai suami saya, atau istri saya, anak saya, Suami ada tak ada, tetap saja cinta itu ada. akan ada tetap. Tetap ada rasa cinta itu. Gitu ya. Jadi ini rasa iman, rasa cinta, rasa bahagia di dalam sholat pasti terbawa. Ini banyak salah pengertian arti sholat, dikiranya hanya khusyuk di dalam sholatnya. Dikanya tunduk hanya waktu sholatnya. Orang yang tunduk di dalam sholatnya pasti akan membekas di luar sholatnya. Itu pasti, hukumnya pasti. Ketika Anda tidak tunduk di dalam sholatnya, pasti di luar sholat tidak tunduk. Itu pasti hukumnya. Ini perasaan, rasa cinta. Makanya saya katakan, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Orang yang mendapatkan cinta terhadap Allah yang masuk ke dalam hatinya, wa zayyanahu fi qulubikum. Dia akan nempel terus. Dan setelah nempel, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Anda pasti tidak ingin untuk berbuat fasik, maksiat dan berbuat nakal. Ini terjadi. Ini konsep Quran yang kita pakai. Jadi bohong, ada orang khusyuk sholatnya, kemudian pergi, dia akan nakal atau jahat atau dia munafik. Tidak mungkin. Berarti sholatnya tidak benar. Bahkan ada bagaimana menjaga tetap konsisten. Fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa'aqimus shalah. Tidak boleh putus. Setelah engkau selesaikan sholatnya, maka ingatlah Allah sambil berdiri, sambil duduk maupun berbaring. Setelah mencapai satu kondisi tenang, fa'aqimus shalah, maka berdirilah kembali sholat. Jadi antara sholat dengan sholat tidak boleh putus. Antara sholat asar kepada maghrib tidak boleh putus. Dan itu selalu berhubungan. Baik. Berarti 24 jam Mbak Sanas. Iya, dan Pak Abu nanti dalam kesimpulan Pak Abu jangan lupa untuk memberitahu inspirasinya adalah sabar itu adalah pekerjaan. Iya. Kita disuruh bersabar artinya kita bekerja untuk sabar gitu ya. Pemirsa, kami akan kembali lagi sesudah ini dengan kesimpulan dari Pak Abu Sangkan mengenai bagaimana Anda mesti bersabar. Terima kasih Anda kembali lagi dalam indahnya sholat dan menantikan kesimpulan dari Pak Abu Sangkan. Pak Abu, silakan. Perbincangan saya dengan Pak Yus Ansari kembali bahwa beliau bekerja, saya amati ternyata ketika sebelum jadi kain, bekerjanya mulai dari membuat benang Mbak Sanas. Dari benang lalu ditenun. Kalau orang biasanya kan langsung beli kainnya dibuat kerudung atau buat apa ini. Ternyata mulai dari benang. Dari benang kemudian jadi ditenun, tenun kemudian jadi kain, kain jadi barang jadi. Dikirimkan ke tempat-tempat. Dan ternyata tepat. Ternyata proses ini yang dikatakan sabar. Konsep sabar dalam Islam itu akan teraplikasi dalam satu pekerjaannya. Kenapa? Pembentukan karakter tubuh orang yang sabar, intuisi perdagangannya akan kuat. Dan di situ tercatat ketika sekian bergerak, ternyata membangkitkan tadi intuisinya.
ketajaman rohani, ketajaman mata hati, ketajaman intuisi. Dan itu hanya bisa lakukan membangun dari dalam. Ada satu pekerjaan di sini Mbak Sana. Sabar itu ternyata pekerjaan. Orang meditasi, orang dikira diem saja. Orang meditasi itu nggak diem. Ada yang dikerjakan di dalam. Ada yang dikerjakan di dalam, yaitu bagaimana memperhatikan nafasnya, konsentrasi, kemudian mengolah nafasnya dan seterusnya. Nggak bengong. Nggak bengong. Orang yang diem marah itu juga bekerja Mbak Sana. Diem. Tapi dalamnya marah. Bener kan? Jadi orang yang diem marah dalamnya, itu ada pekerjaan itu di dalam. Itu capek sekali Pak Abu. Capek sekali. Mengapa nggak dibalik? Diem tapi bekerja sabar. Di dalamnya sabar, di dalamnya berzikir, di dalam tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah itu menenangkan seluruh tubuh. Kalau pekerjaan di dalamnya marah, tubuhnya akan marah. Kalau di dalamnya hatinya sabar, rela. Makanya para dokter sudah mengatakan bahwa orang yang sabar itu lebih cepat sembuh daripada orang yang tidak sabar. Iya. Banyak orang yang tidak sabar dikemas dalam bahasa doa. Ya Allah, saya sudah 4 tahun sakit. Bayangin. Loh, Allah suruh bayangin. Nak kurang ajar. Jadi mengatakan dia sebenarnya tidak sabar sebenarnya. Berdoa tapi tidak sabar, cepat sembuh. Sabar itu menerima. Rasa sabar itu menerima. Di saat sakit, kenapa orang sakit disebut be patient? Sabarlah, disebut pasien. Sabar, orang sabar ternyata pengaruhnya terhadap tubuh. Cepat sembuh daripada orang yang tidak sabar. Itu sebabnya orang sabar mudah untuk bahagia. Iya. Dan orang bahagia innallaha ma'as sabirin. Dan orang bahagia itu jauh dari sakit. Iya, betul. Baik sakit badan maupun sakit hati. Iya. Sakit jiwa termasuk. Itu kuncinya. Kuncinya. Nah, inilah barangkali satu langkah yang mesti kita bersama-sama latihan. Selalu saja, kenapa saya bolak-balik mengatakan bahwa rohaninya harus aktif, hidup, menghadap Allah. Kita terlalu banyak berbicarakan soal fikih. Fikih ini sudah tamat. Sholat itu takbir sampai salam sudah tamat. Fikihnya sudah tamat, tidak usah dipersoalkan lagi. Ya, sekarang kita melatih takbirnya sama, tapi ruhaninya hidup. Menghadap Allah, Allah, memuja Allah, mengagungkan Allah, dan aktifkan rohaninya. Ada aktivitas rohani, dan ketika rukuk pun sama. Ketika rukuk, tundukkan rohani, tundukkan jiwanya. Kalau soal fisik, fikihnya sama. Sujud pun sama demikian. Ada 3 hal yang tercantum dalam sholat. Sisi fikih, yaitu syariat, harus tepat. Sisi hakikat, makna dari sholat, mengapa rukuk dan sujud, dan mengapa ia ucapkan takbir Allahu Akbar, lalu memuji Allah Subhanahu wa bihamdi. Yang ketiga, makna kesehatan buat tubuh kita. Include di dalam sholat. Kalau sudah masuk hakikat 3-tiganya, maka kesabaran terjadi. Karena sabar itu melibatkan syariatnya, melibatkan hakikat berarti hatinya, melibatkan semua unsur fisiknya untuk menjadi sehat. Jadi sabar itu sempurna. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Pak Abu, terima kasih sekali hari ini ya. Dan ini menjadi bekal untuk saya. Latihan setiap hari. Dan insya Allah sesudah Ramadan, bekal itu masih saya bisa bawa kemana-mana. Terima kasih Pak Abu. Dan pemirsa, jangan lupa pastikan besok Anda kembali lagi ke Indahnya Sholat. Karena besok topiknya adalah pasrah pada rencana Allah. Semoga sesudah Anda sabar menghadapi apapun keputusan Allah, Anda akan mendapatkan kepasrahan yang begitu indah. Dan jangan lupa, Indahnya Sholat akan membuat Anda semakin dekat dengan wajah Allah, karena wajah Allah ada di sekitar Anda dan membuat Anda semakin dicintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.